Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan tentang kabulul ibadah atau diterimanya ibadah. Ibadah sendiri itu merupakan tujuan diciptakannya seluruh jin dan seluruh umat manusia sebagai firman Allah Azza wa Jalla. Dan tidaklah aku ciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 51, surat ke-51 ayat 56. Jadi, manusia itu diciptakannya bertujuan untuk beribadah kepada Allah dan taat kepadanya. Lalu pengertian ibadah itu sendiri apa? Nah, definisi ibadah itu, ibadat atau ibadah adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa Arab, ibadah, yang artinya merendahkan diri, ketundukan, dan kepatuhan akan aturan-aturan agama. Sedangkan menurut istilah syar'i, ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi batin maupun yang tampak atau secara lahir. Ibadah di dalam agama Islam terbagi menjadi dua jenis ibadah, yaitu pertama ada ibadah madhoh dan yang kedua adalah ibadah ghair madhoh. Yang pertama ibadah madhoh. Apa itu ibadah madhoh? Nah, ibadah madhoh atau ibadah yang murni yaitu ibadah yang pedoman dan kaifiyat pelaksanaannya sudah ditentukan berdasarkan keterangan nas dan bersifat baku, sehingga manusia dilarang untuk menambah atau menguranginya. Contoh seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Itu semua adalah contoh dari ibadah madhoh. Syarat diterimanya ibadah madhoh. Syaratnya berikut seperti niatnya yang benar, syihatun niyati. Yang kedua, disyariatkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Dan yang ketiga ada tata cara pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan contoh dari Rasulnya. Nah, jadi kesimpulannya, ibadah madhoh akan diterima oleh Allah Ta'ala jika diiringi atau mengikuti pedoman dan tata cara pelaksanaannya yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti di dalam Al-Quran dan hadis. Lalu yang kedua ada ibadah ghair madhoh. Ibadah ghair madhoh adalah ibadah yang pedoman dan hafiyatnya pelaksanaannya tidak ditentukan atau disebabkan secara rinci oleh nas. Pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan ke lapangan waktu dan atau menurut tradisi. Jadi ibadah yang menurut tradisi atau menurut pendapat dari beberapa ahli. Contohnya seperti membantu orang tua, membantu orang lain. Syarat diterimanya ibadah ghair madhoh. Yang pertama, ibadah tersebut harus diiringi niat yang ikhlas. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya seperti yang dijelaskan pada ibadah madhoh. Yang kedua, ibadah tersebut adalah ibadah amal yang baik. Amal yang perbuatan baik, segala perbuatan baik itu akan diterima oleh Allah. Jadi kesimpulannya, tadi yang kedua itu syarat diterimanya ibadah itu adalah amal baik, perbuatan baik atau amal soleh. Adalah perbuatan baik yang dapat membuat kebaikan dan dilakukan secara sengaja. Nah, suatu amalan dalam agama Islam dikatakan sebagai amal soleh apabila terpenuhi di dalamnya dua syarat, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti sunnah Rasul Muhammad SAW. Dalam ini sebab jenis kabar, tata cara, satu dan tempat. Terima kasih, saya Hamdani dengan NPM 10220080 dari kelas C2 Prodi Akuntansi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.